Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mengkaji salah satu hadis yang kualitasnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Hakim dari sahabat Sa'ad bin Suhail radhiyallahu anhu. Hadis ini cukup menarik yang berisikan tentang nasihat ataupun pesan yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, yang tentu hakikatnya nasihat tersebut juga ditujukan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut ada 5 poin yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Namun pada kesempatan ceramah yang singkat ini, saya hanya akan mengambil 2 poin saja dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut berbunyi, Atani Jibril faqala. Pada suatu ketika datanglah kepada Rasulullah SAW malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, yang pertama, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang artinya, wahai Muhammad, aish, hiduplah kamu ma syi'ta, semau kamu. Hiduplah kamu wahai Muhammad, dan juga kita umat Nabi Muhammad, terserah kita. Fa innaka mayyitun. Tapi kata malaikat Jibril, ingatlah bahwasanya suatu ketika kamu akan mati. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Yang artinya i'mal, kerjakanlah, berbuatlah ma syi'ta, semau kamu, terserah kamu. Fa innaka majziyun bih. Tetapi ingatlah bahwasanya segala apa yang engkau perbuat, majziyun bih, pasti semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang cukup singkat tersebut dapat kita ambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, bahwasanya hidup ini adalah pilihan. Our life is our choice. Hidup kita adalah pilihan kita. Tapi ingat, dalam kebebasan dalam memilih tersebut ada suatu konsekuensi, ada pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita miliki. Dalam hadis tersebut bahkan malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi Muhammad, dan tentu hakikatnya mengingatkan kepada kita umatnya, supaya monggo terserah, berhiduplah semaumu, kemudian berbuatlah semaumu, tapi kita harus yakin dan sadar suatu saat kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah mengingatkan bahwa setiap kita yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Dan kematian, para pemirsa sekalian, bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ia adalah pintu untuk memasuki sebuah alam baru yang kita kenal dengan alam akhirat. Pada saat itulah kita sudah mulai akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 hingga ayat 8, Allah mengingatkan segala apa yang kita perbuat, sekecil apapun itu, baik itu buruk ataupun jelek, baik itu baik ataupun buruk, semuanya ada pertanggungjawabannya. Maka dari sini pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari ya, kita perhatikan kembali bagaimana cara hidup kita. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kita mau menjadi orang yang beriman? Dipersilahkan. Menjadi orang kafir? Dipersilahkan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Siapa di antara kita yang ingin beriman, dipersilahkan, dan barang siapa yang ingin kafir juga dipersilahkan. Dalam konteks yang lebih luas, kita mau saleh, kita mau menjadi hamba Allah yang taat, dipersilahkan. Pun demikian kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah pun, itu pun dipersilahkan. Semuanya ada
konsekuensinya. Kita punya hati, kita punya akal, kita punya pikiran yang bisa kita gunakan untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, dan mana yang tidak pantas. Sehingga kita berdasarkan hadis ini, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan hakikatnya kepada kita umatnya untuk dipersilakan kita hidup semau kita, dipersilakan kita berbuat apapun semau kita, tapi kita harus sadar bahwasanya segala sesuatu ada konsekuensinya, segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian pemirsa sekalian, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.